Kebetulan saya kan memang dari kecil sama nonton film. Dan itu tuh yang mulai memerankan pikiran saya buat nyari. Nah kebetulan di Bandung khususnya belum ada, jadi saya coba dulu bela diri berbagai macam dan belum nemu. Sampai akhirnya 2003 waktu kuliah itu saya dan beberapa teman yang bikin klub, mendirikan klubnya sendiri. Nah, akhirnya berjalan sampai sekarang 17 tahun. Berarti berawal dari nonton film. Suka gitu, karena keren. Iya sih, benar. Terus akhirnya langsung deh belajar capoeira dari situ. Coba-coba sih awalnya karena belum ada sekolah resmi ya di Indonesia. Itu baru ada di tahun 2000 sekian. Nah jadi akhirnya kita cuma ngumpul mencoba untuk meniru gerakan-gerakan awal. Tapi lama-lama kontak dengan kita luar, kemudian mendapatkan dan lain sebagainya. Perjalanan yang panjang berarti emang dan dedikasinya keren banget loh teman-teman, 17 tahun dan sampai sekarang. Keren banget. Nah tadi kan udah kita cerita sedikit nih Bang tentang aku juga udah kenalan, abang juga kenalan. Ini barisan depan udah kenalan, tapi ini kurang nih yang belum dikenalin, yaitu di barisan belakang nih teman-teman. Nah juga katanya bukan UKM Capoeira Brazil University aja loh teman-teman, yaitu ada teman-teman dari unit Capoeira Brazil ITB. Bisa boleh tuh ganteng yang di pojok sana memperkenalkan dirinya, terus sama kelas dari mana? Silakan. Oh, saya Rizky, sering dipanggil Batman dari kelas Cibita ya. Iya. Halo, nama saya Andre, sering dipanggil Buji dari kelas Cibitel. Halo teman-teman, nama saya Willy, dipanggil Yoyo dari Capoeira Brazil Telkom. Halo, nama saya Batman, saya biasa dipanggil Pulau. Saya berasal dari Capoeira Brazil Telkom. Saya Angga Putra Pamungkas, saya biasa dipanggil dengan Balaner dari kelas Capoeira Brazil Telkom University. Halo semuanya, kenalin nama saya Amin Bulan, saya dipanggil Maestro dari Capoeira Brazil. Halo teman-teman, nama saya Jennifer, panggilannya Asien dari Capoeira Brazil. Halo, saya Anita, panggilannya Yaya dari kelas Subir. Wah, keren banget. Ada teman-teman dari Capoeira Brazil ITB dan juga Telkom University. Nah, selanjutnya nih, tadi kan kita udah kenalan sama anggota-anggotanya di sini. Nah, mungkin teman-teman sekarang jadi penasaran nih Bang tentang UKM Capoeira Brazil Telkom itu sendiri. Nah, boleh dong di-share sedikit kapan sih terbentuknya UKM Capoeira Brazil Telkom University? Plus sama sejarah secara singkatnya gitu. Oke. Kalau Capoeira Brazil Telkom University sendiri itu terbentuk 30 September 2006. Tapi sebelum itu sudah ada komunitas, cuma namanya masih nama klub tersendiri. Kalau tidak salah namanya Natoreza. Nah dari 2006 itu kemudian afiliasi dengan saya mewakili grup Capoeira Brazil. Akhirnya sampai sekarang berjalan. Kemudian ya sudah sekitar 14 tahun. Berarti Abang sudah mengajar UKM Capoeira Brazil dari 2006. Dari awal. Wah, keren banget sih. Jadi murid saya sekarang udah pada nikah, udah ada jadi dosen, udah kerja apa banyak. Jadi berbagai generasi ya Bang ya. Berapa generasi berarti itu? 14 ya berarti banyak banget. Wah, keren banget. Nah, oh ya teman-teman, aku mau ingat juga buat teman-teman sekalian bisa banget nih buat nanya-nanya ke Bang Rebel atau enggak teman-teman yang ada di sini, gampang banget caranya bisa teman-teman chat aja di comment section kita. Nah selanjutnya nih Bang, tadi kan juga udah kenalan dengan anggota-anggotanya udah, dengan Bang Rebel juga udah, dengan UKM sedikit juga udah. Sekarang mungkin teman-teman di rumah sekarang penasaran nih Bang, sebenarnya Capoeira itu apa sih Bang? Pasti ini banyak banget yang nanya karena banyak yang salah memahami Capoeira itu apa. Sebetulnya Capoeira itu bela diri sebetulnya. Pada mulanya 500 tahun yang lalu itu memang terbentuk sebagai sebuah bela diri. Hanya dalam perjalanan kemudian berubah menjadi sebuah bentuk bela diri yang unik, di mana ada musik, ada filosofi, ada bela dirinya sendiri, ada tarian, ada budaya. Itu terjadi karena memang kondisi saat itu menuntut Capoeira beradaptasi. Nah, hanya saja orang-orang sekarang lebih memahami Capoeira sebagai tarian, karena memang yang lebih banyak dipertontonkan di publik, di media itu lebih banyak kehiburannya gitu. Jadi Capoeira dari aspek performance, kemudian Capoeira sebagai ajang untuk unjuk bakat,
Tapi kalau sejatinya capoeira itu bela diri. Nah, tapi Bang, di dalam capoeira ini selain bela diri, apa aja sih Bang yang belajarnya? Dipelajari. Ya, karena capoeira sendiri kan school of life. Jadi tidak cuma tentang tubuh, tapi tentang bagaimana belajar mendisiplinkan diri, belajar mengenali bagaimana sih cara bersikap, kemudian mengenali kehidupan sosial, membangun diri dari dalam. Nah, terus mengasah kemampuan sosial karena kita tidak bisa hidup sendiri. Karena di capoeira tuh nggak pernah bisa sendirian. Iya sih, benar. Mungkin seseorang bisa aja bergerak sendirian, tapi untuk dialog kan butuh ada pasangan ya. Iya, benar. Untuk banyak orang. Nah, di capoeira diajarkan berbagai aspek yang mendukung ke arah kita menjalani kehidupan sehari-hari. Capoeira ini sebenarnya dalam juga ya Bang. Dalam sebetulnya. Ada filosofi. Benar. Bukan melulu cuman sapo atau akrobatik. Kita kan bukan sirkus ya. Iya. Kita lebih ke arah mengolah tubuh, belajar koordinasi. Kalau untuk nendang dan mukul, saya pikir tanpa belajar bela diri banyak orang yang suka mukul-mukul. Justru belajar bela diri itu belajar mendisiplinkan diri. Iya, benar-benar. Nahan nafsu gitu ya. Nah, nafsu, mengontrol. Mengontrol emosi. Kalau nggak bisa ditahan, dibakar dengan cara lain. Iya. Mendingan di modal main musik. Iya, benar. Oh iya Bang, tadi kan Abang ada mention tentang musik nih Bang. Nah, biasanya tuh dalam capoeira tuh musiknya tuh tentang apa sih Bang? Kalau musik di capoeira sendiri kan memang dari awal mulai masuknya musik ke capoeira itu memang bertujuan untuk menjadikan capoeira ini sebagai sebuah penyamaran dari praktek bela diri yang dulu dilarang. Jadi aspek musiknya itu dipakai untuk menyamarkan plus mengenalkan capoeira secara umum. Jadi orang-orang yang awalnya melihat capoeira sebagai sesuatu yang brutal, kemudian melihat alat musik dan bunyi-bunyi musik, akhirnya melihatnya beda sudut pandang. Nah, kalau di situ isinya apa? Isinya itu seperti mengiringi, kemudian menjadi sebuah hal yang wajib jadinya di capoeira. Alat musiknya, nyanyi, kemudian ada aturan tertentu, itu punya aliran sendiri. Oh, ada alirannya juga ya Bang? Jadi bukan lagu bahasa Portugis Brazil, lagu capoeira enggak. Ada khusus. Dan nggak ada lagu capoeira yang bahasa Indonesia, nggak ada. Oh, nggak ada Bahasa ya? Inggris juga nggak ada, tapi diterjemahkan. Oh. Harus Portugis. Mungkin teman-teman sekali di rumah sekarang gitu mempertanyakan, tapi aku nggak bisa bahasa Portugis, belajarnya gimana? Sama halnya seperti belajar apapun. Pada awalnya pasti nggak tahu apapun. Jadi apa-apa masuk aja, proses kan, berjalan. Berawal dari mengenali bunyinya dulu. Bagaimana cara ngomongnya nanti diajarin. Apalagi nanti nyanyinya, kan ada teksnya. Ada teksnya, kemudian kan guru kami juga orang Brazil. Wah. Jadi lebih canggih daripada Google kan. Langsung tanya Langsung aja tanya. ke gurunya. Wah, keren Jadi banget. jangan khawatir kalau nggak bisa apa-apa. Saya juga dulu. Saya pun juga gitu. Iya, bisa ya. Susah banget awalnya. Tapi kan diajarin pelan-pelan, Diajarin. sedikit, Sedikit. terus akhirnya bisa. Nah, mungkin juga kemarin ada nih Bang yang tadinya, Kak, kalau misalkan masuk capoeira terus main musiknya, perlu bisa nyanyi nggak sih? Oh, perlu bisa nyanyi atau tidak gitu Iya. ya. Sebetulnya untuk awal nggak perlu. Tapi nanti pelan-pelan juga bakal tahu enjoy nyanyi. Ini sama kayak gini, kalau misalkan main capoeira nggak mau nyanyi atau misalkan berpikir nggak perlu, itu kayak orang berenang nggak mau basah gitu. Nggak bisa, Dan berarti ya? nggak bisa gitu. Jadi memang harus menerima semuanya satu paket. Kalau mau berenang ya mau basah, Iya. mau capoeira ya akan masuk dengan musik. Semuanya harus dipelajari. Semuanya jadi karya, bela diri, ya, musik, bahasa Portugis. Nggak bisa dipecah karena ini udah paket lengkap sih. Iya bener banget, paket komplit. Paket gitu. komplit gitu. Ada bonusnya lagi, jalan-jalan. Iya bener banget, bener banget. Setuju banget Bang. Iya. Kita kemana-mana pernah ikutin acara capoeira teman-teman. Nah mungkin Bang tadi juga mention tentang tarian di capoeira. Nah tuh kalau misalkan tarian capoeira tuh bentuknya seperti apa sih Bang? Tarian tuh ada banyak sebetulnya. Mungkin saya sebutkan seperti makulele, dansa koko, samba, jikoda, dan lain sebagainya. Bentuknya berbeda-beda, tapi pada dasarnya itu merupakan sebuah warisan dari zaman dulu yang kemudian dihidupkan lagi di capoeira. Nilai-nilai positifnya dibawa lagi, kemudian diadopsi sama capoeira untuk terus mendukung perkembangan capoeira itu sendiri. Jadi orang-orang yang belajar makulele itu akan sangat mendukung perkembangan capoeira. Begitu pun dansa koko, samba. Jadi sinergi gitu. Dan dia saling terus-terusan mendukung satu sama lain ya. Karena koordinasi, karena perasaan
bahwa ini tuh bagian dari capoeira itu yang bikin dia merasa lebih lengkap. Jadinya rasa juga di jiwanya ya bang. Jadi nggak cuma jadi atlet bela diri, jadi nari juga, Iya. akrobatik juga, main musik juga. Jadi ada seniman. Bener sih bang ya. Iya Nggak dong. penting juga ya. Yang diolah kan tubuh ya. Iya. Tapi tetap aja batinnya juga tetap terasa ya Tetap terasa. damainya gitu ya. Enak gitu. Iya benar banget. Nah tadi abang sempat ngebahas makulele dan koko dan samba. Boleh tahu nggak bang? Mungkin teman-teman di rumah juga penasaran. Latar belakang dari tarian itu apa sih? Sebetulnya kalau dari ketiga tadi ya seperti misalkan makulele, kalau itu kan tarian pertempuran, simbol dari orang-orang yang berjuang zaman. Kenapa dimasukkan ke capoeira? Karena memang nilai positif, tidak menyerah dalam perjuangan apapun itu yang dikau. Kemudian mungkin kalau saat ini bisa terlihat seperti menunjukkan. Tapi kalau orang yang memahaminya dengan baik, yang tahu apa sejarahnya, itu akan melihat bahwa itu simbol dari perjuangan kita yang tidak menyerah dalam keadaan apapun. Kemudian kayak dansa koko itu tarian muda-mudi yang menunjukkan kesenangan. Gitu. Kalau samba jihoda kan tahu sendiri ya, Brazil sangat terkenal dengan samba. Tapi di capoeira itu bukan samba yang bajunya minim ya, karena itu kan miliknya Brazil kan. Samba jihoda miliknya capoeira, jadi ya dengan pakaian. Kalau gerakannya kurang lebih mirip, cuman tidak seperti yang samba yang Aslinya ya ada berbeda sedikit tapi tetap berbeda sedikit. samba. Tapi samba, karena samba banyak jenisnya. Oh gitu. Nah salah satunya itu samba Samba jihoda. jihoda, ya, sambanya orang-orang capoeira. Oh berarti sama juga ya bang. Makulele juga sama, kita sama kita sekarang kan. Betul. Biar kita nggak nyerah di masa pandemi ini. Benar. Nah pandemi ini jangan menyerah, terus aja gitu. Benar, terus-terusan untuk bertahan juga survive. Betul, Benar banget. Nah mungkin tadi juga kita udah membahas sedikit tentang apa itu capoeira dan capoeira tuh ngapain aja juga tadi kita udah bahas. Nah mungkin teman-teman sekarang jadi penasaran bang, kalau masuk capoeira tuh ada persyaratannya nggak sih bang? Kalau persyaratan khusus tuh nggak ada. Siapapun boleh masuk, terlepas dari gendernya apa, agamanya apa, sukunya apa, kita nggak kenal dengan semua bisa diterima, bahkan untuk orang-orang yang misalkan disability, misalkan ada masalah di bagian tangan atau apapun itu kita terima. Jadi intinya capoeira for everyone. Hanya mereka yang tidak mau aja ya. Bener-bener. Syaratnya pengen aja. Bener-bener. Masuk aja dulu, nanti kita lihat. Bisa jadi apa nanti kamu? Nah jadi semua untuk teman-teman bisa banget nih untuk join UKS Capoeira Brazil Telkom University. Walaupun teman-teman dulunya nggak punya basic olahraga ya. Nggak masalah. Nggak suka olahraga mungkin dulu, tapi senang kumpul deh sambil olahraga. Pasti beda. Benar. Pasti lebih seru lah ya waktunya ya. Kepaksa olahraga, tapi jadi enjoy. Tapi jadi happy gitu ya bang ya. Dan mungkin teman-teman sekarang juga di rumah bertanya kalau misalnya aku kayaknya agak nggak nyaman nih kalau misalkan aku gerak tapi agak gemuk nih, boleh nggak bang juga? Wah kalau capoeira nggak masalah sih, mau kamu badannya besar, kecil, tinggi, tidak tinggi, atau apapun itu nggak masalah. Jadi kalau misalkan ngerasa badannya nggak nyaman, yang harus dibenerin itu mindsetnya. Datang aja ke kita, baru nanti diajarin gimana cara menerima diri. Bener. Saya juga kayak gitu. Bener. Artinya capoeira itu bener ya bang, jadi bukan hanya tentang gerakan aja, tapi ada moral value ya. Bener, ada value yang positif yang menyentuh banyak aspek. Teman-teman, jadi teman-teman semua jangan takut ya kalau misalnya masih bingung nih, aduh aku nggak punya basic olahraga atau aku nggak pernah nyoba olahraga sebelumnya. Aku nggak suka gitu ya. Iya, tenang aja teman-teman sekalian, teman-teman bisa banget langsung ikut unit UKM Capoeira Brazil Telkom University. Nah mungkin sekarang teman-teman lebih pertanyaannya, gimana cara latihan kan? Sekarang lagi pandemi. Iya. Karena lagi pandemi ini memang latihan nggak bisa di kampus seperti biasanya ya. Karena kampus sendiri aksesnya kan ditutup dulu untuk sementara sampai pandemi. Jadi latihan kami ini sekarang lebih ke online. Ya online nanti ada beberapa metode seperti itu. Jadi fokus discussion itu di mana kita tuh berkirim video. Di saya sebagai pelatih mengirim video atau sebaliknya dikoreksi. Dikoreksi, diberikan pemahaman, kemudian diberikan materi lanjutan
diskusi juga berbagai hal yang kita bergerak, tapi lebih ke bagaimana sih dan seperti ini. Karena kebetulan teman-teman mahasiswa pasti pulang ke rumah ya. Iya. Yang biasa ngekos, yang biasa di asrama, terus sekarang di rumah. Iya. Diam di rumah udah gitu biasanya apa-apa sendiri. Sekarang ada orang rumah, pasti beda keadaan. Kita juga support secara moral supaya ayolah, ini bukan di penjara, ini cuma sedang diamankan. Dan apalagi untuk teman-teman yang sering nongkrong dulu ya bang, iya. tiba-tiba aduh sekarang udah ada jam batasnya harus nongkrong sampai jam berapa. Nah Capoeira juga akan mendukung teman-teman untuk tetap bisa survive di keadaan seperti ini. Betul. Nah ini bang tadi kan udah jelasin tentang latihan pandemik ini bang. Nah mungkin teman-teman sekalian juga jadi penasaran bang, terus kalau misalkan latihan kalau udah pandemik selesai nih, apa sih latihannya untuk UKM Capoeira Brasil Community ini? Kalau latihan biasanya di setiap Senin dan Kamis jam 7.15 malam. Itu biasa tempatnya di Gedung UPEK itu di dalam kampus ya. Iya benar-benar. Nah, nanti cari aja. Ya. Betul banget. Nah, teman-teman juga bisa cek di Instagram kita Capoeira Brasil Community. Brazil pakai S ya teman-teman. Di sana udah dijelasin banget secara detail di mana tempat kita biasanya latihan, dan teman-teman juga bisa daftar dengan cukup ngechat DM kami juga. Dan biasanya kita punya tradisi nih. Sebelum latihan tuh kita kumpul. Oh iya. Misalkan di depan jajan-jajan gitu. Habis kumpul berangkat bareng ke dalam. Ganti baju ya sesuai dengan tempat masing-masing. Iya, udah pastinya. Nggak boleh dicampur. Nggak boleh dicampur ya, cowok cewek. Iya. Situ beres latihan itu biasanya pergi ke tempat makan. Gitu. Jadi kita kebersamaannya dari awal latihan, kemudian latihan, pulang gitu. Karena kita membonding terus. Jadi teman-teman kita bukan cuma latihan doang, tapi kita juga Nongkrong sharing juga, makan bareng juga. Iya, asik banget ya. Nonton bioskop bareng. Oh iya bener banget. 40 orang teman-teman, itu kita yang ada nyewa bioskopnya lama-lama. Saking banyaknya ya bang ya. Kita senang ngelakuin sesuatu yang orang lain jarang. Iya sih bener-bener. Kan biasanya bioskop cuma 2 orang. Nah ini kita langsung 40 orang teman-teman. Nah, mungkin itu juga ya bang menjadi alasan kenapa Capoeira tidak mengganggu kuliah. Betul. Karena kita latihan itu di malam hari. Dan setelah teman-teman menyelesaikan kelas kalian, dan kita juga menerima kok kalau misalkan teman-teman harus izin latihan karena adanya aktivitas kuliah. Betul. Nah, terus juga teman-teman sekalian di Telkom University ada TAK loh. Nah, TAK ini juga sebagai penentuan kelulusan. Dan teman-teman jangan khawatir kalau misalkan teman-teman masih khawatir tentang aduh kak aku bingung kalau misalkan aku ikut Capoeira kira-kira TAK aku gimana ya. Tenang aja teman-teman, itu pasti aman karena sampai sekarang aja banyak banget alumni dari UKM Capoeira Brasil Community bisa banget lulus dengan lancar karena hasil TAK dari UKM Capoeira Brasil Community. Ini fatal. Iya benar-benar banget sampai sekarang aja. Project, ya. Benar sampai sekarang aja masih banyak loh yang alumni masih latihan. Masih. Nah, dan teman-teman kalau misalkan teman-teman tadi dengar tentang alumni kan kayak identik sama kaderisasi gitu. Deg-degan gitu bahkan. Kalau misalkan di UKM Capoeira Brasil Community ada seleksi atau kaderisasi gitu masih bang? Kita bahkan nggak mengenal istilah kaderisasi. Wah. Dan kita nggak ada kayak gitu. Iya benar banget. Karena perjalanan latihan Capoeira sendiri itu sudah melatih mental. Jadi saya pikir untuk kalian yang khawatir dengan kaderisasi dengan hal-hal yang sifatnya mungkin tidak, ya, jangan khawatir, kita nggak ada kok, datang aja. Iya benar banget. Jadi teman-teman jangan khawatir nih kalau misalkan, aduh aku tuh takut nggak akan ada kaderisasi, tenang aja, kita nggak ada kayak gitu ya. Betul. Kita semuanya aman dan teman-teman akan belajar dari awal. Nggak ada yang minoritas sekarang. Dan mungkin sekarang teman-teman jadi penasaran ya, kira-kira tuh kegiatan UKM Capoeira Brasil Community itu apa aja sih? Apa cuma latihan dalam kelas aja? Dan tentu aja seperti tadi yang kita sampaikan ya bang, Abang sampaikan, kita kegiatannya nggak dalam kelas doang loh ya teman-teman. Kita banyak banget mengikuti acara-acara Capoeira di seluruh Indonesia. Nah sebelum itu aku mau share dulu nih beberapa acara yang ada di Bandung. Seperti ada kita sering banget membuat street soda dan jamming serta perform di berbagai macam hotel, restoran dan berbagai mall di Bandung. Contohnya seperti kita pernah perform
nongkrong di BIP, di BEC, terus TVJ, dan Mall 23 Pascal Shopping Center. Udah 2 tahun kita acara. Iya, terus terus-terusan teman-teman, siapa sih orang Bandung yang nggak tahu Mall 23 Pascal? Nah, makanya dan itu juga kita teman-teman ikut berpartisipasi adalah UKM KPR Wisata University sangat memungkinkan teman-teman untuk perform bareng kita di Mall 23 Pascal Shopping Center. Nah, selain itu kita juga pernah loh teman-teman mengikuti acara di berbagai wilayah selain Bandung. Contohnya kita itu di Februari ini kita mengikuti acara di Indonesia di Yogyakarta, dan itu kita seru banget ya Bang, kita berangkat bareng pakai bis. Kita bawa bis sendiri. Iya, kita bawa bis sendiri teman-teman, terus kita keliling-keliling di Jogja, main pantai, terus juga kita jalan-jalan malam di Malioboro, nongkrong, bener banget. Nih buat teman-teman yang ada di Jogja boleh dong say hi di comment section ya. Nah, dan itu juga, nah mungkin teman-teman sekarang jadi penasaran, di Indonesia itu apa sih Bang? Di Indonesia itu sebuah bentuk acara yang memang mengakomodir kepentingan kapoeira seluruh Indonesia. Jadi para praktisi kapoeira itu disediakan wadah sebuah event namanya di Indonesia. Nah, biasanya diadakannya di berbagai kota bergantian. Beberapa tahun yang lalu di Bandung, kemarin kita di Jogja. Jadi itu ajang ketemunya kapoeirista yang berbeda grup. Karena kita kan sekolahnya berbeda-beda ya. Jadi ada yang dari grup ini, grup itu grup. Ada yang dari grup yang lain dipertemukan gitu. Nah, ini kita ngobrol, main, segala macam. Seru lah ketemu orang sehabitat gitu ya. Sehabitat. Dan itu kerennya ketemu kapoeirista seluruh Indonesia ya Bang. Ketemu yang udah belasan tahun. Udah dewa-dewanya. Tapi teman-teman jangan takut ya, mereka tuh orangnya baik-baik banget ya namanya. Kita juga boleh nanya-nanya ke mereka. Boleh banget, kita diajarin juga boleh. Mereka ramah-ramah sekali orangnya. Ya. Dan mungkin juga sekarang teman-teman penasaran nih, Kak, kalau misalkan selain Jogja ada lagi nggak? Nah, kita juga pernah berkesempatan untuk mengikuti gathering acara capoeira di Lampung loh teman-teman. Betul, Pulau Pakawang tuh. Wah, keren banget. Dan kita juga main di pantai, belajar salto. Dan itu kita lakukan bareng-bareng ya Bang ya. Main ikan, jauh laut. Dan itu kan kesempatan yang sangat aneh ya, jalan bareng-bareng se-Indonesia lagi. Wah, keren banget. Nah, tadi mungkin teman-teman penasaran, Kak, Yogyakarta udah, Lampung udah, kemana lagi sih Kak? Nah, kita juga pernah loh teman-teman mengikuti acara capoeira di Bekasi. Nah, itu Hoda Academy. Bang, boleh dong Bang dikasih tahu teman-teman di rumah, Hoda Academy itu seperti apa sih? Nah, sepertinya kalau Hoda sendiri mungkin teman-teman pernah lihat di YouTube atau di media lain. Ada orang-orang capoeira yang bikin lingkaran, ada yang main musik, dan ada yang main seperti sparring. Nah, itu Hoda. Jadi sebetulnya itu lebih ke dialog bermain. Nah, Hoda Academy itu Hoda di mana isinya tuh orang-orang satu grup atau satu sekolahan. Mungkin kalau lebih mudahnya seperti acara berkumpulnya orang-orang dari Telkom University gitu loh. Nah, ini Capoeira Brazil berkumpul, kita ada yang event bareng. Hoda Academy. Hoda Academy. Nah, mungkin teman-teman sekalian sekarang penasaran ya Bang. Kak, kok dari tadi acaranya nasional lagi. Ada nggak sih Kak acara internasional? Nah, jawabannya ada teman-teman. Kita ada acara rutin setiap tahunnya akan kami laksanakan, yaitu acara Batisado Troca Gicorda teman-teman. Dan ini skalanya internasional ya Bang ya. Nah, boleh dong di-share juga ke teman-teman yang ada di rumah. Batisado Troca Gicorda itu apa sih Bang? Dan kenapa itu bentuknya skala internasional? Sebetulnya Batisado dan Troca Gicorda itu saat dimana kapoeirista yang baru itu diberikan sabuk pertama, lebih ke inisiasi upacara penerimaan anggota baru. Nah, sementara Troca Gicorda sendiri kan artinya switching record atau seseorang naik rekor. Nah, skalanya internasional pasti karena guru kami sendiri kan dari US, orang Brazil tapi tinggal di US, ya dibawa ke sini dan akhirnya upacara kenaikan sabuk itu langsung. Dan tamu yang datang itu dari berbagai negara, US, Prancis, Jepang, Singapura pasti, Malaysia, berbagai negara, Hongkong. Wah, keren banget ya. Berarti acara capoeira itu bukan secara nasional aja ya Bang, ada internasional juga. Dan juga kita berkesempatan untuk bertemu kapoeirista dari luar negeri ya. Betul. Wah, keren banget. Nah, mungkin sekarang teman-teman jadi penasaran nih, Kak, dari tadi tuh membahas Hoda. Tapi aku belum kebayang nih, visualisasinya belum ada. Nah,
Nah, pas banget nih teman-teman, saat lagi akan ada persembahan bonus dari UKM Kapera Belajar Telkom University dan unit Kapera Belajar ITB. Jadi selamat menyaksikan ya. Semangat. Let's go. Yeah.
Nah, teman-teman sekalian, tadi merupakan perform Hoda ya. Persembahan dari UKM Capoeira Brasil Community dan unit Capoeira Brasil ITB. Yes. Kau boleh share juga nggak Bang? Bro tuh Hoda tuh tujuannya apa sih Bang? Sebetulnya Hoda ini dialog kan ya. Jadi bukan sparring, bukan hanya sparring. Di dalamnya ada pertarungan, tapi dikemas dengan ala capoeira. Jadi tujuannya berdialog seperti kehidupan manusia biasa. Ngobrol, konflik, berteman, lecik-lecikan, ada trik, segala macam. Jadi belajar mengenali apa saja yang bisa terjadi dalam hidup. Jadi juga bisa dikatakan Hoda ini adalah bentuk gimana Kaprisa untuk ngobrol ya Bang? Ngobrol, ya. Dialog. Oh, dan selain ngobrol juga ada nggak Bang tujuan lain dari pakai itu? Atau hanya untuk kita berbicara kepada lawan bicara kita? Nah, sebetulnya itu tuh dunia tempat kita mengaplikasikan apa yang dipelajari di kelas. Jadi belajar teknik kenangan, belajar teknik jatuhan dan segala macam. Di situ tempat prakteknya gitu. Jadi dunianya Gitu ya. Berarti semua apa yang kita pelajari akan kita tuangkan di Hoda ya. Wah, keren banget teman-teman. Nah, kalau misalkan teman-teman sekalian lebih penasaran lagi tentang berbagai macam bentuk Hoda, bisa banget ya teman-teman buat cek YouTube kita Capoeira Brasil Telkom University. Ingat ya, Brasilnya pakai S, oke? Nah, tapi sayang banget nih para dan teman-teman ini karena sudah 1 jam, hampir 1 jam kita menemani teman-teman sekalian. Sekarang sudah di ujung acara. makanya doain nanti kita ketemu Iya, lagi. benar banget. Tapi teman-teman jangan sedih ya, bisa banget nih buat cek Instagram kita Capoeira Brasil Telkom University. Ingat ya, Brasilnya pakai S. Plus sama juga YouTube kita karena banyak banget kegiatan-kegiatan yang udah ya kita post di sana. Salah satunya vlog waktu kita kemarin ada di Indonesia ya. Ke Jogja. Wah, Itu seru banget ya. ya banget. Nah, teman-teman bisa banget tuh ngecek video itu. Dan kalau misalkan teman-teman tahu itu boleh komen di komen nanti ya, di comment sectionnya. Kalau misalkan teman-teman mau join kita, dan bisa juga kalau misalkan teman-teman mau join kita, bisa banget untuk DM langsung ke Capoeira Brasil Telkom University. Ingat ya, Brasil pakai S. Betul. Mungkin sekian dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun perilaku yang tidak diinginkan. Saya Olita Irbah mewakili Bang Rebel dan teman-teman di sini pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.